Halo sahabat Indo TV, dimanapun sahabat berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya sahabat. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris populer. Film yang disutradarai oleh David Ayer dan telah resmi ditayangkan pada tanggal 6 Agustus tahun 2016 yang berjudul Suicide Squad. Film ini menceritakan sebuah sekumpulan penjahat yang ditakuti di negara tersebut. Tetapi kali ini sekelompok penjahat itu direkrut oleh sebuah organisasi milik pemerintah yang dikomandoi oleh Amanda Waller. Cerita pun dimulai. Seorang dokter arkeologis yang bernama Jun Moon menemukan sebuah gua yang keramat. Sang dokter akhirnya berhasil masuk ke dalam gua tersebut. Dia menemukan sebuah patung keramat dan tidak sengaja mematahkan kepala patung tersebut. Ternyata di dalam patung tersebut dihuni oleh roh penyihir jahat yang bernama Enchantress. Sang penyihir pun langsung masuk ke dalam tubuh Dr. Jun Moon dan bersemayam di dalamnya. Beberapa bulan kemudian, seorang arkeologis lain menemukan jantung sang penyihir jahat yang berada di dalam gua tersebut dan dikendalikan oleh Amanda Waller. Jantung itu dipegang oleh Amanda untuk mengontrol Enchantress jika berbuat kejahatan. Kolonel Rick Flag diperintahkan oleh Amanda untuk menemukan Dr. Jun Moon yang sudah lama menghilang keberadaannya. Sang dokter pun akhirnya ditemukan. Sang kolonel Rick Flag terpesona oleh kecantikan Jun Moon dan akhirnya sang kolonel itu pun jatuh cinta kepadanya. Para petinggi negara sedang mengadakan rapat tentang keamanan negara tersebut karena superhero di negara tidak ada lagi sepeninggalnya Batman dan superhero lainnya. Dan tidak ada lagi yang bisa menghalang teroris demi menjaga keamanan negara tersebut. Amanda ditunjuk untuk memberikan solusi tentang keamanan di negara tersebut. Organisasi yang dikomandai oleh Amanda bertujuan untuk mengeksekusi para penjahat, namun sekaligus sebagai program rahasia untuk menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat yang mengancam kedamaian di negara tersebut. Dr. Jun dipersilakan oleh Amanda untuk menunjukkan sang penyihir jahat yang bersemayam di tubuhnya. Sang penyihir pun akhirnya keluar. Sang penyihir akhirnya menunjukkan sedikit kekuatannya. Penyihir itu mengambil sebuah buku penting yang sudah lama tidak ada yang tahu keberadaannya. Amanda meminta kepada penyihir tersebut untuk berubah kembali menjadi Dr. Moon dengan cara jantung sang penyihir yang dikendalikan olehnya ditusuk dan akhirnya sang penyihir pun kesakitan dan berubah lagi menjadi Dr. Moon. Amanda memerintahkan Kolonel Rick Flag untuk memimpin sebuah pasukan khusus yang diberi nama Task Force Team. Pasukan dengan beranggotakan sekelompok penjahat yang paling berbahaya yang ada di dunia. Pada suatu malam, saat Dr. Jun Moon sedang tertidur lelap, sang penyihir keluar dari tubuh sang dokter dan melarikan diri ke tempat Amanda dan ingin mengambil jantungnya kembali saat Amanda sedang tertidur lelap. Namun, usaha itu gagal. Sang penyihir itu ke tempat lain dan akhirnya menemukan patung kakaknya yang bernama Incubus dan mengeluarkan rohnya. Akhirnya sang penyihir jahat dan kakaknya berkumpul kembali dan ingin menguasai dunia. Sang dokter meminta kepada sang kekasih jika suatu saat sang penyihir tidak bisa dikendalikan,
dia harus menghentikannya, walaupun dia harus membunuh sang kekasih tersebut. Incubus adalah penyihir dengan kekuatannya yang sangat dahsyat, mampu memporak-porandakan sebuah kereta cepat yang sedang melaju kencang di depannya. Kekacauan pun dimulai. Amanda menyuruh Rick Flag untuk menjemput sekelompok penjahat yang sedang disekap di dalam penjara. Para tahanan pun akhirnya dikeluarkan dari penjara satu persatu. Tetapi sebelum dilepaskan, mereka ditanamkan sebuah bom kecil yang disuntikan ke dalam leher mereka. Bom itu sengaja dipasangkan ke mereka karena untuk mengantisipasi jika para tahanan mencoba berbuat di luar kendali dan mencoba kabur, maka bom yang tertanam di leher mereka akan diledakkan. Joker bersama segerombolannya menyerang sebuah tempat ruang kendali bom dan berhasil menyandera seorang penemu sekaligus pengendali bom tersebut. Keadaan di dalam stasiun kereta bawah tanah pun mulai tidak terkendali, dikarenakan sang penyihir jahat Incubus memporak-porandakan dan menghancurkan semua. Sang kolonel Rick Flag meminta kepada sang kekasihnya Junmoon untuk memanggil kembali Enchantress, dan usaha itu tidak membuahkan hasil. Amanda menghubungi Kolonel Rick Flag untuk mengetahui situasi kekacauan yang ada di sana. Kolonel mengatakan bahwa kekacauan tersebut dilakukan oleh Enchantress, si sang penyihir yang jahat. Amanda akhirnya menusuk-nusuk jantung sang penyihir yang dikendalikan olehnya. Penyihir itu pun merasa kesakitan dan akhirnya meminta tolong kepada kakaknya untuk meminjamkan kekuatannya. Akhirnya sang penyihir itu merasa kuat dan mulai mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan dunia. Kolonel Rick Flag bersama timnya sampai ke sebuah tempat yang dimana tempat itu telah dikepung oleh makhluk yang dibuat oleh sang penyihir jahat Enchantress. Pertempuran pun tidak terelakkan. Sementara itu, tim yang satu tertangkap oleh pasukan Enchantress dan dibawa ke hadapannya. Rick Flag bersama timnya akhirnya berhasil menjemput Amanda Waller yang terperangkap di dalam sebuah gedung dan mengajaknya keluar dari gedung tersebut. Sesampainya di atas gedung, sebuah helikopter yang dikirim untuk menjemput Amanda dan pasukan Task Force Team dibajak oleh Joker dan segerombolannya. Joker meminta kepada Profesor, sang pembuat bom tersebut, untuk menonaktifkan bom yang tertanam di leher Harley Quinn. Joker meminta kekasihnya Harley Quinn untuk segera naik ke atas pesawat. Amanda meminta kepada Deadshot untuk menembak sang Harley Quinn yang mencoba kabur bersama kekasihnya Joker. Amanda menawarkan sebuah kebebasan kepada Deadshot bila bisa membunuh Harley Quinn dengan tembakannya. Deadshot pun menerima tawarannya, namun tembakannya sengaja dibelokkan demi menjaga kehidupan temannya. Melihat hal tersebut, Amanda meminta ke pasukan keamanan negara untuk menjatuhkan helikopter yang ditumpangi oleh Joker dan Harley Quinn. Pesawat itu pun tertembak. Harley terpelanting dan jatuh di atas gedung. Namun Joker masih berada di dalam helikopter tersebut. Amanda dibawa oleh helikopter lain untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Namun di perjalanannya, helikopter tersebut diserang oleh Incubus, sang penyihir, dan helikopter itu pun terjatuh. Amanda akhirnya tertangkap dan dibawa ke hadapan Enchantress. Sang penyihir itu mengambil informasi dari Amanda untuk menghancurkan fasilitas keamanan yang dimiliki oleh negara tersebut. Kolonel Rick Flag bersama Task Force Team harus bertaruh kembali demi menyelamatkan dunia. Sesampainya di tempat persembunyian Enchantress, pasukan Task Force Team dihadang oleh Incubus. Pertarungan pun terjadi. Enchantress berhasil mengalahkan pasukan tersebut dan mengajaknya untuk bergabung dengannya untuk menguasai dunia.
Tetapi dengan kelicikan Harley Quinn yang berpura-pura ingin ikut dengannya, dengan cepat mengayukan pedang yang berada di depannya kepada Enchantress dan berhasil mengeluarkan jantung Enchantress kembali. Sang kaneba melemparkan sebuah bom ke dalam pusaran yang dibuat oleh Enchantress untuk menghancurkan dunia, dan diselesaikan dengan tembakan yang jitu, dan bom tersebut menghentikan pusaran penghancurnya. Enchantress akhirnya tidak berdaya kembali. Flag meminta kepada Enchantress untuk mengembalikan kekasihnya, namun penyihir itu menolaknya. Akhirnya Flag meremas jantung sang penyihir tersebut hingga tewas. Sang kekasih Junmoon akhirnya kembali ke pelukan Flag. Amanda mengurangi masa tahanan mereka dan menawarkan sebuah kehidupan di penjara dengan fasilitas yang diminta oleh para penjahat tersebut. Film pun berakhir.